wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Kharaja an zalika, yaitu lafaz kharaja an zalika. Kharaja dan dikecualikan, an zalika dari itu semua, kulluha turfa'u bid-dhammah tersebut fathah, tuh hadu bil kasrah tidak disukun. Nah, yang lain benar. Isinya zalika itu apa? Biar benar. Apa yang dikecualikan? Salah satu asya'a, tiga beberapa perkara. Yakni itu menghendaki siapa musannif, annalladzi sesungguhnya bagian yu'rabu yang di'irabi apa allazi bil harokati dengan harokat-harokat al asli yang asal, fihi di dalam allazi ma itu keterangan, taqaddama yang telah lalu apa ma. Kharaja dan dikecualikan, Bukan begitulah. Yani annalladzi yu'rabu bil harokat al aslu fihi ma taqaddama. Gitu loh. Al aslu itu isimnya anna. Itu loh, ngerti kan? al aslu itu yang asal, Ya, itu bermula asalnya fihi di dalam alladzi ma itu ismun takut jama yang telah lalu apa ma. aslu itu bermula asalnya fihi di dalam allazi ma itu keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma. Ini mesti kan tarkibnya. Al aslu itu khobarnya anna gitu loh maksudnya. Jadi maksudnya wa kharaja an dzalika salah satu asya'a, itu yang dimaksud adalah gimana tadi gue bilang lagi. Maksud tadi wa kharaja agak bawah ya. Nah, yakni annalladzi yu'rabu bil harokat al aslu fihi ma taqaddama. Sesungguhnya kismun yang di'irabi dengan harokat itu ya, harokat itu kan asal kan. Nah, asalnya itu loh keterangan yang telah lalu gitu loh. Harokat itu kan asal. Nah, harokat asal itu kan penjelasannya ma taqaddama gitu loh maksudnya. Kharaja dan dikecualikan, anzalika dari alladzi dari ma. Apa anu no? Tapi ya gak enak juga ya. Annalladzi yu'rabu bil harokati al asli fihi ma taqaddama. Ma aja no gak enak no. Lu yang lu nagi pertama tadi bener lah. Annalladzi yu'rabu bil harokatil asli fihi ma taqaddama. Gitu loh. Jadi khobarnya anna itu ma taqaddama. Gitu loh. Lalu tadi kan jadi apa? Al asli naatnya. Iya naat. Ya ma taqaddama jadi nama tadi. Khobar. Nah itu gitu loh. Ayo. Gak enak kalau dibikin al aslu loh. Kalau ini khobar itu gak enak. Ayo. Dengan harokat-harokat al asli yang asal, fihi dalam allazi ma itu keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma. Ya. Kharaja dan dikecualikan anzalikal asli dari itu yang asal, apa salah satu asya'a, apa tiga beberapa perkara. Al harokatu yaitu harokat, fiha yang itu tetap di dalam salah satu asya, alamatul i'rabi bermula alamat i'rab, lakinnaha tetapinya lakinnaha tetapinya harokat ala khilafi dzalikal asli itu atas itu tetap atas berbeda dari hukum asal. Qad bayyana dan betul-betul telah menjelaskan siapa musannif pada salasan
ada as. Ya. Apa dah? Dikaulihi dengan ucapannya musannif. Jam'ul muannatsis salimu bermula jamu muannas salim. Nusiba itu dibaca nasab apa jamu muannas salim? Bil kasrati dengan kasrah. Wal ismul ladzi dan isim al-ladzi itu isim la yang sorifu yang tidak menerima. Takut lupa, Pin. Itu kan minta sepatu katanya. Udah ada, itu suruh ngambil ke sono, kapan pulang? Habis tahlil apa? Itu terserah. La yang sorifu yang tidak menerima apa al-ladzi? Layan sorry itu yang tidak menerima apa sih? Yang tidak menerima tanwin. Nah ya begitu, tidak menerima apa? Menerima duit, gitu. Ayo. Kofido dibaca khofat apa isim al-ladzi la yang sorif bil kasrati dengan kasroh. Di kasroti. Bil fathati dengan fathah. Mabuk lu, ya enggak? Ya segitu dulu dah, nih supaya kalian gampang nih. Maksudnya begini loh. Wa kharaja an dzalikal asli salah satu asya. Al harakatu fiha alamatul i'rab. Lakinnaha lu tadi lu bacanya apa? Al harakatu fiha Alamatul i'rab. ya alamatul i'rab. Maksudnya 3 tempat ini pun tetap i'rabnya pakai harokat, bukan huruf, pakai harokat. Tapi lakinnaha ala khilafi dzalikal asli. Tetapi harokatnya beda dengan harokat aslinya. Kan kemarin dia itu yang masih ada di papan tulis. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu syekh. Semuanya kan dibaca rafa pakai dhamma, dibaca nasab pakai fathah, dibaca khofat pakai kasroh. Kalau jazm ya pakai sukun. Contoh yang udah ditulis di papan tulis kan jamak muannas salim. Jamak muannas salim kalau nasab itu kan aslinya pakai fathah. Tapi khusus jamak muannas salim nasabnya pakai kasroh. Nyambung nih. Nah kan kasroh juga harokat. Ini Odon kemana nih? Dari jam berapa? Mamangnya ada. Bilang ke Askam. Nah, emang gablok. Odon ini lama-lama. Mamangnya mulu ya. Ayo lanjut. Ntar baru tulisin dah. Cuma maksudnya ngeklikin kalian aja. Al harakatu fi alamatul i'rab. Harokat apa? 3 perkara tadi tetap harokat tandanya, cuman harokatnya berbeda dengan alamat asal gitu kan. Yang pertama itu jamak muannas salim. Muannas salim kan kalau dibaca nasabnya pakai kasroh, nasab asalnya kan pakai fathah. Terus yang kedua ismul ladzi la yansharif, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini khofatnya pakai fathah. Kalau khofat asli kan pakai kasroh, tapi khusus ghairu munsharif khofatnya pakai fathah. Nah isim ghairu munsharif lu jelasin aja deh no, ke anak-anak kecil itu no, yang di fotokopian kan ada itu. Kalau perlu tulis sebelah sini bukan apa-apa, tapi kudu serius, kudu paham lu, jangan bercanda mulu. Pokoknya kalau ngaji nahu nggak serius mah nggak bakalan paham. Ya, emang kudu serius, kudu ketat, kudu tekun. Di mana-mana ilmu alat ya seperti itu. Nggak ada orang yang cengengesan paham ilmu alat, nggak ada kamusnya. Kalau gitu loh. Ayo. Lanjut no. Mudhari'u dan fi'il mudhari' al-mu'tallu yang ditimpakan huruf ilat akhirnya. Al-mu'tallu akhiri yang ditimpakan huruf ilat akhirnya mudhari'. Nah kalau kalian diprotes umpamanya, itu kan al-mu'tallul akhiri mudhof ilaih. Kan isim mudhof gak boleh kemasukan al. Kenapa itu ada alnya?
al-mu'talul akhir. Apa jawabannya? Oh, cengengesan kan. Enggak gablek. Alvin. 1 juta nih, bener nih. Buset ya, bukan lagi 100.000. Ya karena sifat soreka, bukan sifat soreka. Ya isim mudhof dan canda. Ini juga kita tahu baik-baik tuh. Ya, isim mudhof yang enggak boleh dikasih al adalah isim murni. Maksudnya isim murni, isim yang enggak mempunyai makna fi'il. Nah, kalau isim mempunyai makna fi'il seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbah dan sejenisnya, itu boleh, tapi dengan syarat. Nah, syarat diantaranya mudhof ilaihnya pun kemasukan al. Kalau enggak semua sih, enggak semua, ya yang jelas ada syarat-syaratnya lain seperti al-mu'talul akhir yang diilang. Nah itu kan al-mu'tal kan isim maf'ul. I'talla ya'tallu i'tilalan wa mu'talan bahwa mu'talin wa data mu'talun. Kan isim maf'ul. Ya kan seperti selawatan itu loh. Pujian la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah. Kan ada yang baca shadiqul wa'di, ada juga yang baca as-shadiqul wa'di, ada juga as-shadiqul wa'du. Ngerti? Nah itu maksudnya nggak ada urusan sebenarnya, cuman perlu saya tegaskan supaya lu coba nanti buka kawakibnya bab idhofah itu dibenarkan. Nah itu berarti idhofah ghair mahdhuf. So, itu maksudnya biasanya kan kita Abu Zaidin atau Abdullah lah, kan gitu kan. Abdul kan isim biasa, isim yang tidak mempunyai makna fi'il, itu kan isim murni. Berarti kan kitab, umpamanya rumah, Baitu Zaidin atau Baitullah, umpamanya dah. Itu isim murni. Sementara al-mu'tal itu adalah isim tapi mempunyai makna fi'il. Itu kalau dalam alfiyah itu wawaslu al-bidil mudhofi mutafar. Terus sampai tukal jadi sya'ar gitu loh. Ayo lanjut. Yuzima bihadfi akhirih. Yuzima dibaca jazam apa fi'il mudhari'? Bihadfi akhirih dengan Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Gitu loh, lengkap. Yuzima dibaca jazam apa fi'il mudhari' al-mu'talul akhiri? Bihadfi akhirih dengan membuang huruf akhirnya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ya. Misalu jam'il mu'annas salimi, bermula contohnya jama' mu'annas as-salimi yang selamat atau jamak. Ra'aitul hindati, itu lafaz ra'aitul hindati. Tuh perhatikan al-hindati. Tuh, pakai kasroh. Padahal kalau nasab kan aslinya fathah. Iya kan? Ayo. Maksudnya Aska, Adi itu dipahami. Erwin, Alvin ya ngejar supaya paham bagaimana caranya, bukan malah cuawaan. Apa sebutnya tadi siang aja kan saya omelin dulu denger kabeh. Ya iya kan, dulu kan nama Alvin sama Aska apa sahabat tadi main sarung, Alvin Kevin yang lari ke tengah kan, emang gak gua awasin. Cuman gua kadang-kadang kamar mah diem termasuk lu dan PA begitu depan kamera joget-joget, paham gak? Dulu itu paham gak? Emang gak gua perhatiin, baru sekarang aja gua ngomong ngapain ledek termasuk Aska segala itu nggak pantas. Kalau gue malu, sekarang aja gue baru ngomong, kemarin-kemarin banget gitu. Gue tampung aja kelakuan lu. Bukan gue nggak tahu, ada kalanya gue anggapin biarin. Mungkin dia lagi gila ya, siapa tahu besok marah. Besok begitu lagi, berarti gila beneran lu. Kalau nggak ditutur lah bahaya.
gitu loh. Terus gue nggak tahu kok ngerti. Lagu-lagu lu semua semak lu, gue tahu semua. Cuman gue nggak pernah ngomong, gue antepinnya dulu. Kan lu bisa begitu dengan harapan lu sadar sendiri. Ini nggak sadar. Ya, kalau nggak sadar ya siram lah. Oh, iya kan? Tuh gitu loh. Ayo. Fal kasrotu maka bermula kasroh fihi di dalam lafaz ra'aitul hindati alamatun nasbi itu alamat nasab. Wakana dan ada apa al aslu alamat asal antakuna itu bahwasanya ada apa alamatun nasbi alamat nasab fihi di dalam lafaz ra'aitul hindati ada itu al fathata itu fathah. Nah ini kita dulu. Oh iya benar ya. Misalul khafdi dan bermula misalul khafdil misalul khafdil ismi Misalul khafdil ismil itu udah kayak apa parah pengen baca lu. Biar nggak sok-sokan jadi orang begitu. Misalu khafdil ismil ladzi la yansarifu dan bermula contoh khafatnya isim. Sebenarnya udah berhenti aja wa misalu khafdil ismi. Berhenti udah. Aladi itu batal. Lu batal langsungnya malah keder sendiri. Misalu khafdil ismi dan bermula contohnya khafatnya isim alazi yaitu isim la yansarifu yang tidak menerima tanwin apa alazi. Marortu bi Ahmada itu lafaz marortu bi Ahmada. Ya. Marortu berjalan siapa saya bi Ahmada bertemu dengan Ahmad. Fal fathatu maka bermula fathah fihi di dalam Ahmada alamatul khafdi itu alamat khafat. Wakana dan ada apa alaslu alamat asal fihi di dalam Ahmada ayakuna itu bahwasanya ada lafaz Ahmada mahfudun itu dibaca khafat bil kasroti dengan kasroh. Misalul fi'li dan bermula contohnya fi'il al mudhari'i yang mudhari al mu'tallil akhiri yang ditimpakan huruf ilat akhirnya mudhari. Lam yakhsha itu lafaz lam yakhsha artinya tidak takut siapa fulan. Walam yaghzu dan lafaz lam yaghzu artinya tidak perang siapa fulan. Walam yarmi dan lafaz lam yarmi artinya tidak melempar siapa fulan. Fa'alamatul jazmi maka bermula alamat jazam fi hadhil af'ali dalam ini fi'il hadfu akhiriha itu membuang akhirnya af'al. Wahwa dan bermula akhir Hadfu akhiriha itu membuang apa? Akhir maksudnya. Ya akhirnya itu ya huruf akhirnya hadir apa kan lebih enak membuang akhirnya kan keder. Coba tinggal lu tambahin satu kata aja huruf kelar enak ya. Begitu loh Bang. Ngerti kan betul saya no? Jadi hadfu akhirnya itu membuang huruf. Jadi kan fa'alamatul jazmi fi hadhil af'ali hadfu akhirnya itu membuang. Lu baca akhirnya hadil af'al kok enggak salah. Maka artinya jadi masih meraba-raba. Kalau langsung diceplosin hadfu akhirnya itu membuang huruf akhirnya hadil af'al yang dibuang huruf akhirnya. Kan enak. Ya salibnya, ya zuwaunya, yarmi, ya-nya kan huruf akhir namanya. Ngerti kan? Gitu loh. Itu polesan namanya. Jadi matang padat dengan yang berongga itu kan beda. Paham maksudnya? Membaca kitab ya bunyi-bunyi, tapi nggak bisa membuat
orang lain yang mendengarkan itu puas. Paham kan? Nah, ayo. Hasfu akhiriha itu membuang huruf akhirnya hazil af'al. Ya. Wa huwa dan bermula hasfu akhiriha. Al alifu itu alif. Wa huwa dan bermula akhiruha. Begitu loh. Akan bukan yang dibuang huruf akhirnya hazil af'al. Kan gitu kan? Wa dan bermula akhiruha. Al alifu itu alif. Min yaksha dari lafaz yaksha. Ya. Wal wawu dan wawu min yagzu dari lafaz yagzu. Wal ya'u dan ya min yarmi dari lafaz yarmi. Ya. Wakana dan ada apa al aslu harokat asal, Hukum asal. hukum asal. Fiha di dalam hazil af'al antakuna itu bahwasanya ada apa hazil af'al Ya. majzumatan itu dibaca jazam bil bisukuni dengan harokat sukun. Ya. Gak usah harokat lah, sukun ya sukun lah. Harokat sukun lagi ya kan. Ini kerajinan namanya. Oke, ayo. Fahazihil mawadi'u maka bermula ini tempat-tempat salah satu yang tiga khurrijat itu di Kharajat. itu Yang apa harus khurrijat? Kan bisa kharajat aja enak. kharajat itu dikecualikan. Lah itu keluar gitu aja lah. Maksudnya keluar itu kecuali. Kharajat itu kecuali apa mawadi as-salasah hazihil mawadi'u as-salasatu anzalikal asli dari itu zalikal asli Zalika lu baca zal yang fasih no. Mulai belajar. zalikal asli Nah gitu loh. dari Cuman tipis. Zalika bukan zalika juga enggak boleh. Enggak oke kan? Jangan zalika lah. Kalau pakai zai kan cenderung zai. zalikal asli dari itu hukum asal al-mazkuri yang telah disebutkan. Jadi teh, dah perhatikan sekarang. Marilah. Ini kita belum bahas al-mu'robatu bil huruf. Bentar, al-mu'robat bil huruf. Nah itu kalau masang itu rada deket gitu loh. Kalau tuh jauhin, kurang galak lah suaranya. Mana setuju yang dapetan? Ini perhatikan. Ini belum hapus kan? Belum hapus tuh. Contoh yang belum kan? Nih perhatikan. Kemarin kaidah asalnya yang al-mu'robat bil harokat kan ada 4. Isim mufrad, munsharif, jamak taksir, munsharif. Gampangnya isim mufrad, jamak taksir lah. Yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat mudhari, fi'il mudhari yang tidak bertemu kan gitu kembangannya. Ini semuanya rofanya pakai domah, nasabnya pakai fathah, khofatnya pakai kasroh, jazmnya pakai sukun. Oke, kaidah umum diperhatikan. Nah, keterangan wa kharaja an dzalika salah satu asya. Dari keterangan global ini itu ada 3 hal yang dikecualikan. Yang pertama, nah ini jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim ini sebenarnya udah ada. Ini nasab kan harusnya pakai fathah. Nah, giliran dia nasabnya pakai nih kas. Nyambung kan? Nasab kan harusnya kudunya pakai fathah. Alamat asal. Nasab tanda asalnya fathah. Tapi jamak muannas salim dikecualikan. Dia nggak pakai fathah tapi malah pakai kas. Nah, kalau dulu di dia kasroh. Nah, sementara yang sebelumnya kan fathah. Oke. Aska paham ini? Yang kedua, isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif ini kemarin udah saya jelaskan. Kayak Siti itu nanya loh sama Bunga udah paham? Hah? Fotokopian kemarin udah kebagian apa enggak?
Fotokopian kebagian apa enggak? Dijelasin, dibacain. Lu nanya sama Santi, ngerti? Jadi kreatif. Jangan mau jalan kalau disabet, itu namanya mental pedati. Saya nggak mau kalian pada mental pedati, mental merpati. Kalau ada duit, ada makanan, baru mau ngaji. Kalau disabet, baru mau ngaji. Itu nggak bagus. Harus pakai mental sejati, kesadaran diri. Nggak paham ya nanya. Itu loh maksudnya. Nah, isim ghairu munsharif ini ada dua. Ada isim mufrad, ada jamak taksir. Kan kemarin udah dibahas. Yang lain mah ya ngikutinnya dulu lah. Itu ketika khofat itu kan asalnya pakai kasroh. Nih kasroh semua, iya kan? Nah, kalau isim mufrad dan jamak taksir yang ghairu munsharif, ini kan munsharif, isim mufrad munsharif, jamak taksir juga munsharif. Khofatnya pakai kasroh. Nah, kalau isim ghairu munsharif, nah isim ghairu munsharif ada dua, mufrad atau jamak taksir, kan gitu. Nah, itu khofatnya menggunakan fathah. Ini masalah rumit ini. Pakai fathah kalau tidak kemasukan al, tidak dimudhofkan. Nah kan ribet doang lu kalau nggak paham dari awal. Iya kan? Nah contohnya, nih contohnya, umpamanya ini mah di bawah lah orang kan jalan musono kan, nah ini fathah. Perhatikan contohnya nih, ya ini kaitannya fathah. Marortu di Ahmada. Bi kan huruf jer, kalian tahu? Iya kan? Jer itu aslinya kan pakai kasroh, tapi ini pakai fathah. Oke. Nah jamak taksir contohnya umpamanya yang kalian hafal aja lah, kan udah pada hafal. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'ah. Nih. Fi contoh yang lain, arba'ati mawadi'ah. Ini mawadi'ah. Mawadi'ah ini jamak taksir. Namanya sebat muntahal jumuh. Harusnya mawadi'i, bukan berhubung dia isim ghairu munsharif, jamak taksir yang berupa ghairu munsharif, maka dibaca nasabnya dibaca khofatnya tandanya fathah. Nyambung. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, saya singkat saja. Mudhari mu'tal akhir. Kemarin dibahas mudhari mu'tal akhir itu apa? Fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Nah, mu'tal itu yang ada huruf ilatnya, gitu loh maksudnya. Kalau mu'tal akhir berarti akhirnya berupa huruf ilat. Paham itu? Nih contohnya. Nah, mudhari mu'tal akhir nih, jazm itu kan tanda asalnya sukun. Oke? Tapi khusus mudhari mu'tal akhir pakai hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Nah, cuman dicontohkan sebenarnya. Ini umpamanya ini kalau ke bawah makan tempat dia. Yang zu umpamanya. Nah, kalau kemasukan lam, kalau ini kan rofa karena nggak kemasukan amil kan, kemasukan lam menjadi lam yalzu. Nah, lam yalzu di sini kan awalnya tadi setelah zai ada wau, di sini kan nggak ada, artinya huruf waunya dibuang. Nah, mudhari yang mu'tal akhir itu jazmnya nggak menggunakan sukun, tapi menggunakan membuang huruf dalam begitu juga. Contoh yang lain, lam yahsha, ini kan pendek. Tuh, kalau asalnya kan yahsha begini,
lam yarmi, mi. Asalnya kan yarmi, ada ya-nya. Oh, yarmi asalnya yarmi. Maka supaya kalian bahasa itu nggak asing, nggak aneh. Nih, semua kalian yang gede-gede, Mabdo, Seno, Evin, Riu, Mundiri, Aska, Apri, perempuan bersama. Itu kitab matanya kalian baca. Mutolah dulu sama kalian. Dan kalian pikir gampang loh itu. Itu jelimet loh. Kalau kalian nggak piawai dalam menguasai ilmu alat, bisa keder. Ngerti no? Itu coba baca. Ini belum kalau masuk yang halaman-halaman 9, 10 itu Mahmus, Pak. Ada Lafif, Mafruk, ada Lafif, Makrun, ada Mudho'af, ada Ajwab, ada Ajwab Wawi, ada Ajwab Ya'i, ada Misal. Semuanya itu ada di sorop sebenarnya. Kalau sama udah hafal dari awal. Nih sorop lu. Kan huruf di luarnya ada keterangan begini. Tuh. Mudho'af, Ajwab Wa'i, Ajwab Ya'i, Nakis, ya kan? Misal. Ada Mahmus Fa, ada Lafif Mafruk, ada Lafif Makrun. Kalau sama dari bocil kau udah apa dan saya menguasai. Lu ngerti? Nah, itu kaidahnya ada di situ. Ini kan simbol, makanya ini sorab kerennya luar biasa itu kan di situ. Itu keterangan yang luar biasa cuman ditulis Mahmus Ain, Nakis Ya'i, itu Nasa'a Ro'a. Oh. Dan lain sebagainya. Itu kalau dibedah secara teoritis, jelimetnya luar biasa. Nah kalian paham akan itulah alim, mateng dalam ilmu alat. Nah kalau dibanding orang yang hanya bisa ngomong bahasa Arab, castisus mah belum tentu ngerti kaidahnya. Karena menang di praktek aja dia. Paham nggak? Oh, lah itu diantaranya jaga Indonesia itu ya pakai itu. Begitu loh. Kok pakai itu sih Pak? Lah iya. Gara-gara menguasai itu akhirnya mendalam pemahamannya. Orang mendalam pemahamannya, melihat perbedaan itu biasa. Ngerti? Gak usah kalian. Kan saat ini pun ada anjing di mana-mana. Kenapa kita harus terganggu dengan anjing? Kan saat ini juga ada babi di mana-mana. Itu ya kan? Kenapa orang marah-marah lihat anjing, lihat babi? Najis Pak, memang. Kenapa kalau anjing najis, babi najis? Nah, kan gak kita apa-apain. Paham kan? Nah itu yang kadang-kadang harus kita. Nah makanya ngaji dunia, mateng paham. Itu secara tidak langsung menjaga Indonesia. Begitu loh, diantaranya. Berapa menit? 3. Ya udah dah segitu dulu. Waladhi yurabu. Nah, udah kesimpulannya gampang ya. Gantilah. 5 ada kurang. Ngaji apa no? Taklim nggak apa-apa no. Habib Seno udah baca lu. Lu baca Pin? Wah, ntar Kevin masa nggak dibaca? Ini udah dibaca. Apaan? Lu belajar praktek Seno ini. Ini ambil. Lu belajar praktek pokoknya mau salah mau bener gak usah takut. Kita masih makom belajar. Itu aja. Taklim nggak apa-apa, halaman 30 kata yang kemarin ya. 30 berapa? Ulangi aja yang enak pembahasannya. Ulangi paling halaman 30 paling atas juga nggak apa-apa. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadzarati. Ayo. Kenapa nggak berani kayak Pin? Cemen. Nih Pin uji nyali harusnya seperti itu. Puasa nggak ada persiapan Pak. Oke, nggak ada persiapan. Baca. Oh, gitu baru keren. Ayo. Wala Buddha dan harus
Litalibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu. Nih, sebelum dilanjut, la Buddha, wahnya itu kan la linafil jinsi. Kalau Buddha itu bada ya budu budan, itu maknanya sama dengan gona ya gini ginan, ngerti? Kalau bahasa Jawanya semugi, merasa kaya. Nah, la Buddha tidak bisa lepas dari kaya. Berarti apa? Tidak kaya itu apa? La tidak, Buddha kaya. Apa? Miskin ya berarti kan? Nah, miskin itu kan fakir, butuh. Nah, orang butuh itu mesti harus ada keharusan, harus usaha, harus bekerja. Maka la Buddha terjemahan bebasnya harus, tapi mana asalnya la tidak, Buddha lepas atau kaya, tidak kaya artinya butuh. Paham itu? Itu penting karena orang kadang-kadang secara teori hanya tahu sebatas baca ngertinya doang, tapi asalnya kayak apa nggak paham. La Buddha, la Jaroma, la Lina, itu dia juga. Ayo. Litalibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu. Minal mudzakarati bayanya dari mudzakarah. Wal munazarati dan munazarah. Bukan min bayan itu. Mudzakarah tahu kan? Mudzakarah itu fa'ala. Kalau zakarah ingat. Kalau zakarah saling mengingatkan. Paham enggak? Maka yang satu baca, yang satu nyimak itu saling mengingatkan. Itu namanya mudzakarah, nyambung. Paham enggak? Nah, ini harus diterapkan sama kalian. Pesantren-pesantren top, baik yang ada di Sarang, Bangun, yang ada di Pelosok dan lain sebagainya, pesantren beneran. Kalau Al-Azhar ini kan sebenarnya nggak layak disebut pesantren ya. Dari awal saya menyatakan itu. Nah, cuman daripada nggak ngapa-ngapain aja lah. Ngerti kan? Nah, itu mudzakarah. Senok baca, Kevin nyimak, ada yang salah diingetin. Nah, itu mudzakarah. Saling mengingatkan. Lu dengerin lu, Alvin. Ada gablok lu. Termasuk Adi segala itu. Nah, itu mudzakarah ya. Kalau diingetin ya nerima. Udah salah ngegas. Diingetin ngotot. Ngerti itu? Binatang itu bukan manusia. Paham gak? Ya gitu dah. Ayo. Wal munazarati dan munazarah. Nah, munadhara itu nadhara mengangan-angan mana asalnya. Maka kalau dalam kitab saranya al-mubahas, pembahasan. Saling membahas satu masalah. Ya, itu contohnya. Umpamanya maror itu bi ahmada. Lu kok bi ahmada? Kan itu jernya pakai bi. Kok da? Dijelaskan. Gitu loh. Supaya yang mendebat paham. Paham maksudnya? Jangan ditanya di debat malah marah. Oh, enggak benar itu namanya. Paham itu? Enggak boleh, makanya nanti ada adabnya. Munadhara itu enggak boleh. Ya teruslah, nanti bawahnya ada itu. Mutarahati dan mutaraha. Lempar pertanyaan. Melempar ide, melempar gagasan itu mutaraha. Watakni dan tenang. Wata'anni. Fayam bagi ayakuna lu lewatin lu. Ya Pak? Sayang lagi maka siaganya ayakuna itu Apa? ayakuna bahwasanya ada siapa talibul ilmi. Kulun itu loh. Apa kulun min huma dari masing-masing mudzakarah dan munazarah. Oh ayakuna, oh saranya nggak ada, matanya nggak ada ya. Fayam bagi ayakuna bil insofi. Apa masing-masing dari itu mudzakarah, munadzarah, mutaraha bil insofi. Ayo. Bil insofi itu dengan bijaksana. Nah, insaf itu apa insaf?
ansofa, menyadarkan kan? Kita baca debat, tujuannya adalah memberi kesadaran, memberi pemahaman lawan debat. Loh, kenapa kok bi Ahmada? Padahal ada huruf jerbi. Kalau orang belum mempelajari alamat-alamat i'rab, hanya mengetahuinya huruf jer, kan bacanya bi Ahmadi. Apalagi orang Indonesia ngomong bi Ahmadi kan nggak berat. Nah, kenapa harus bi Ahmada? Nah, kasih penjelasan begini tong. Kenapa bi Ahmada enggak bi Ahmadi? Karena Ahmad itu isim ghairu munsharif. Isim dalam bahasa Arab terbagi dua. Pertama munsharif ditanwini, kedua ghairu munsharif enggak bisa ditanwini. Nah, kalau isim ghairu munsharif itu ada namanya manek munsharif. Ahmad itu pertama buat nama alamiah, kedua mengikuti wazan fi'il yaitu af'ala. Jadi akhirnya yang tadinya ditanwini enggak ditanwini. Bahasa Arabnya tidak ditanwini itu ghairu munsharif. Paham enggak kira-kira orang kalau dijelasin begitu? Beda kalau lu ngotot. Pokoknya bi Ahmada. Emang kenapa enggak bi Ahmadi? Pokoknya gue dengar dari guru gue ya bi Ahmada. Ya harus bi Ahmada. Paham enggak ini debat gitu? Enggak paham. Yang ada malah takut dia ya kan? Tuh, nyambung kan? Nah, itu insya. Begitu loh. Maka kan tadi saya bilang, yang namanya ngaji Arab dimanapun itu ketat, disiplin tinggi. Mudzakarahnya lunar. Kalau ini, kalau Baim pulang lu tanya, kalau enggak lu tanya sama Yusuf. Mudzakarah di Mambaul Ulum itu sampai jam 1 jam 2 malam. Kamu maksudnya? Maka sono memang enggak sekolah, pagi pada tidur. Begitu loh. Begitu pesantren berkelasnya seperti itu, mengantarkan santrinya mujahadah, bersungguh-sungguh serius, diisi dengan mudzakarah pin alpin diadi. Dengerin nulis apa lu? Iya kan, bukan debat ngobrol yang gak karuan kayak Adi sama Alpin. Kayak lu berempat gitu Pak, Aska yang mimpin, nggak bisa jewer. Kalau umpamanya Bakir sama Jafir nginep di sini, lu jangan kepengaruh sama dia. Dia suruh ngikutin lu. Oh, gitu caranya. Paham nggak? Kalau dia keluyur, lu ikut keluyur. Kalau dia pulang, nah dia punya rumah lu mana? Jadi alasi sini. Nah, gak usah aneh-aneh. Begitu loh. Memang semalam gue nggak lihat adik keluar sama Bakir keluar. Kan saya mau negur ke Aska itu, ke Iqbal itu. Ayo terus. Dan insafi dengan insaf, saudara. Saling menyadarkan, wata'ani dan tenang. Ta'ani itu pelan-pelan, slow, tapi mengena. Gitu loh. Yang ngaji tiap hari itu kan pelan-pelan kan? Tapi rutin setiap hari itu ta'ani. Bukan ngaji, begitu ngaji buat yang buahnya ntar libur seminggu. Itu enggak ta'ani namanya. Tak ajar, tak tuambang itu namanya. Ayo. Ta'ammuli dan mengangan-angan. Wayah tarizu dan kewaspadaan. Masa wayah tarizu? Wayah tariza dan masa iya ada taknya itu? Ya. ada. Nah, itu kenapa wayah tariza? Emang lu wayah tariza? Wayah taharroza. Apa wayah taharrozu itu? Wayah taharroza, ya kan? Lu jangan mengada-ada apa? Wayah dan bahasanya terus hati-hati. Hirzun itu menjaga. Wayah taharroza dan bahasanya menjaga siapa? Thalibul ilmi ya. Syardi dari syarab negatif. Salbi itu sarahnya ada bi fathil sin al-mujama wa sukunil ghair al-mujama wa tahrikuha, dan boleh juga
bisukun boleh, anis salfi boleh, anis salfi juga boleh. Maknanya tah itu kan aja tah yijusari watahrikuha watahrikuhu, menimbulkan keburukan kejahatan. Debat jangan sampai memancing keonaran. Apalagi keluar debat, keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar, itu nggak boleh. Paham nggak? Nyambung nih, itu maksudnya. Debat ilmiah ya pakai ilmu. Kita didebat pakai ilmu, yang bantahnya pakai ilmu. Kita dibantah pakai ilmu, ya bantah lagi pakai ilmu. Jangan debat kebun binatang keluar, nggak beres itu. Paham maksudnya? Oh, kalau gebrak meja wajar sebenarnya. Kalau dulu gua gebrak meja biasa. Dua bat begitu pada motor-motoran dua. Berarti sebagai moderator harus tegas. Moderator tahu kan orang yang menengahi perdebatan. Makanya biar berkelas, biar berkualitas. Yang audien peserta debat ya harus paham masalahnya. Nggak ada debat yang satu malah nulis mainan segala macam. Bodoh itu namanya. Dengerin di sama Alvin itu. Debat ya hadir, ikutin ritme perdebatan, perjalanan. Kalau kan tahu tanya sama Yusuf, dulu itu termasuk Ari almarhum itu. Dulu mewakili pesantren membaur ulum waktu debat kemana-mana. Termasuk Yusuf itu. Saya juga dulu begitu. Debat antar pesantren, debat antar madrasah. Oh, itu bukan untuk menggagang-gagang, bukan untuk nyari menang. Melatih mental dan memberi semangat. Wah, ternyata saya masih bodoh. Debat sama si Fulan aja saya kalah. Saya harus belajar. Tuh rumusnya. Paham kan? Nah, kalau askari sadar sekolah lu ngaji lu seperti itu, nggak bakalan lu kepengaruh sama itu Erwin Alvin Adi. Apalagi sampai kayak Andri sekarang yang kelayapan nggak karuan. Belum pulang di. Nah, iya. Rusak itu namanya. Loh, begitu loh. Emang lu pada mau seperti itu? Kenapa saya larang ketat Erwin sama Alvin untuk kelayapan? Kalau mentalnya orang itu udah terpengaruh dunia luar, repot. Paham kan? Itu yang saya maksud. Itu udah contoh real nyata bukan mata. Yo. Innal munazarata, karena semuanya munazarah, wal mudzakarata dan mudzakarah, musyawaratun itu musyawarah. Oh, ingat kan? Musyawarah itu apa? Musyawarah itu munazarah, mudzakarah. Oh gitu loh. Terus wal musyawaratu dan bermula musyawarah, innama takunu bahwasanya ada apa musyawarah itu bukan khobar. Itu ulangi. Wal musyawaratu dan bermula musyawarah, innama takunu itu bahwasanya ada apa musyawarah listikhrajis shawabi untuk mengeluarkan kebenaran. Nah, mengeluarkan itu maksudnya mencari, ya kan? Mengeluarkan kebenaran sebelum dibahas. Umpamanya tadi contohnya maror itu di Ahmada. Orang yang belum paham tanda khofat pakai fathah, kan dia masih menyalahkan Ahmada, ya kan? Nah, kan artinya kebenaran itu masih terpendam. Paham no? Begitu dibahas, dituntaskan, kan istikhraj, ikhraj, akhraja, mengeluarkan kebenaran yang terpendam, yang tersembunyi, yang belum dipahami oleh audien. Begitu dimusyawarahkan, dimudzakarahkan, dimunadzarahkan. Nah, mudzakarah, munadzarah kan namanya musyawarah. Itu kan apa dari ikhraj untuk mengeluarkan kebenaran, istikhraj. Gitu ya. Yang tadinya kebenaran itu tersembunyi, terpendam, tertutupi, dengan mudzakarah, munadzarah keluar. Oke. Nah, itu maksudnya. Maka kalian baca kitab seperti itu, listikhrajis shawab. Sorobnya dimainkan. Itu kan asalnya khoroja. Khoroja kemasukan alif sin dan tak menjadi istakhroja. Kan itu wajan istaf ala litolak, salah satu fungsinya. Untuk mencari
Ai litolabil khurujis shawab, untuk mencari keluarnya kebenaran. Paham itu? Lu mulia enggak mudzakarah kalau dasarnya seperti itu? Mulia. Aska paham, Erwin paham, Alvin paham, Adi paham. Kenapa? Karena merasa terlibat. Moderatornya ya harus melibatkan audiens. Kapan-kapan saya pimpin mudzakarahnya. Wah, kalau saya ini megang keris saya. Ya, kenapa lu ketawa itu? Yang salah disunat ini ya. Nah, iya. Itu keren. Jadi di pesantren-pesantren besar, musyawarah itu kelas bergengsi. Maka audiennya, pesertanya, ya harus benar-benar mempersiapkan diri. Lu nggak hafal alfiah, wah bisa dihabisin. Debat macam apa lu, alfiah dia kagak hafal. Oke, nggak kelasnya alfiah, kelasnya jurumiyah. Umpamanya jurumiyah ditanya umpamanya, ya seperti contoh itulah umpamanya. Yang ada dalam kitab umpamanya ada pembahasan masalah hal. Apa itu hal? Harus jelas. Mana sahibul halnya? Kaidah halnya bagaimana? Oh, ya bisa menjelaskan al-halu wa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal apa? Beda sama tamyiz. Kalau tamyiz zawat, apal di luar kepala. Nah, karena hal itu harus ada sahibul hal. Sahibul hal harus didahulukan, halnya tidak boleh mendahului, harus belakangan. Itu harus hafal, ada kaidahnya. Oke, lanjut. Dzalika, dan bermula itu musyawarah. Innama yahsulu, itu bahwasanya hasil apa dzalik dita'amuli dengan pengangan-angan, wa ta'anni, dan ta'anni. Ya, apa? Ta'anni itu pelan-pelan, slow ya, tenang itu lah bahasa lu, boleh aja. Ya. Wal insafi, dan insaf, menyadarkan. Wala yahsulu, dan tidak hasil fazalik apa zalik ka, apa itu musyawarah bil ghadabi, dengan kedengkian. Sagof tadi itu menggerakkan keburukan dengan hal-hal yang buruk, menggerakkan keburukan. Ingkanat, dan jika ada apa niyatuhu, niatnya talabul ilmi. Iya benar. Minal tapi bayan dari itu, bayan dari. Gak usah bayan. Pertama harus ada bayan. Apa yang harus dibayangkan? Minal mubahasati, dari pembahasan. Dari pembahasan aja, kenapa jangan? Yalzamal khosmi, itu menetapkan permusuhan. Iya. Wakoh rohu, Musuh. Wakoh rohu, dan memaksa musuh. Layahilu, maka tidak jadi, tidak halal. apa dalika, itu musyawarah. Nah, iya, kalau debat hanya untuk ilzamul khasm, menetapkan permusuhan, memaksa musuh untuk menerima pendapat kita, itu enggak halal. Ya harus fair debat itu. Kita kalah, jenderal akuin kalah. Bagaimana maksudnya? Maka orang yang musyawarah, orang yang mudzakarah, begitu kalah, enggak ada yang tersinggung. Oh iya, harus ngakui gentleman orang lain, kebenaran orang lain. Antum benar-benar jos. Paham gak maksudnya? Loh, saya tuh dari nyantri, dari sekolahan saya mewakili sekolahan, dari pesantren saya mewakili pesantren. Ya, debat tuh udah kenyang saya. Maka kalau sekarang banyak debat sama orang-orang yang nggak ngerti, debat tuh harus selevel kan. Nah, kalau dia nggak selevel, nggak usah debat, lu belajar sama gua.
Paham nggak maksudnya? Tuh, begitu rumusnya. Ayo. Innama yahilu bahwasanya halal apa zalika itu musyawarah izharil haqqi untuk menampakkan kebenaran. Nah, itu. Wat tamwihi dan Udah wat tamwihu wal khilatu la tajudu fiha. Titik itu udah. Wat tamwihu dan bermula ayat talbis mencampur adukan yang benar dengan yang salah. Wal khilatu dan khilah. Tahu khilah enggak? Merekayasa, memanipulasi data itu khilah. Yuk. Baca taklim aja masih protek. tamwihi dan bermula mencampur adukan kebenaran. Ini mungkin ada dalam ilmu fikih itu. Wat tamwih itu ada tamwih. Umpamanya ada tembaga disepuh, dicampuri, itu tamwih dengan emas. Itu di dalam Fathul Qorib ada itu. Tamwih di bahasa itu. Dulunya aja karena kebangetan rajin, kebangetan bacanya luar biasa ya kan. Jadi sangat-sangat apa saking kapalnya kelewat dari kepalanya. Iya kan? Nah, iya. Bahasa seperti itu mutolaah kok. Serius. Saya tiap hari membaca buku, membaca kitab dari dulu. Gitu loh. Sebulan itu bisa khatam 4-5 kitab. Tergantung tebel tipisnya. Dari dulu. Kalau mau ngajak debat menjadi aku ketawain. Ayo. Itu dan merekayasa lah tadi itu tidak boleh apa tamwih wafil ya fiha di dalam najarah illa iza kana kecuali apabila ada apa al-khasmu musuh muta'annitan itu Apa? Ta'annit itu ngeyel. Ta'annata ya ta'annatu ta'annutan. Orang yang ngeyel, merengkel, resek lah. Terjemahan bebasnya maksudnya resek bagaimana? Dia bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menjegal. Ngerti maksudnya? Nah, ada rumus debat, kalau musuh seperti itu bantai sekalian. Itu dibenarkan. Karena mereka lawan bukan tujuannya adalah untuk, kan mudzakarah tujuannya adalah untuk lidhar shawab, ya kan? Tapi dia bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Nah kalau yang seperti itu cuman bantai dalam bantai perdebatan loh, bukan bantai fisik kabual dosa. Kalau itu mah gue ingat nyambung. Ayo atau liba bil haqq. Tuh kalau sarannya ay taliban li zillati sahibihi, mencari tergelincirnya atau jatuhnya temannya. La taliban lil haqqi, tidak khalif mencari lil haqqi terhadap kebenaran. Titik. Ya udahlah. Kan itu dia wakana Muhammad ibn Yahya, ada entar lagi. Oke. Ya udah, sementara lagi jam 6:30. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.